Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita punya panggilan di dalam Tuhan. Tidak mungkin kita ini tidak punya panggilan dan Tuhan biarkan begitu saja. Tetapi saya sungguh percaya bahwa kita baik pertama pribadi, keluarga punya panggilan masing-masing yang harus kita penuhi. Nah, firman Tuhan berkata, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, sedikit yang dipilih bukan masalah Tuhan membeda-bedakan, tetapi panggilan itu datang kepada setiap pribadi, kepada setiap orang. Tetapi cara kita merespon panggilan Tuhan menentukan kita menerima atau tidak menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Alkitab, ada perumpamaan ketika salah satu tuan mengadakan pesta. Dan yang diundang itu adalah orang yang mungkin orang-orang penting. Diundang datang ke pesta, namun mereka tidak datang sama sekali. Karena mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Lalu karena mereka tidak datang, kemudian Tuhan itu menyuruh kepada hambanya untuk memanggil siapa saja yang bertemu mereka di jalan dan menyuruh mereka datang ke pesta. Tetapi ada yang datang ke pesta, Bapak Ibu Saudara, datang ke pesta, dia persiapkan diri dengan baik. Nah, harus ingat baik-baik. Kalau kita datang ke pesta, tentu kita tidak mau baju kita compang-camping ya. Tentu kalau kita mau datang ke pesta, selain menghargai pesta yang diadakan, kita ingin terlihat baik, maka kita akan dandani diri kita dengan baik. Tetapi terakhir itu ada satu yang datang dengan bajunya yang masih compang-camping, keadaannya yang masih lusuh. Dan Tuhan katakan, dia tidak berkenan. Begitu juga dengan kita. Setiap kita punya panggilan oleh Tuhan, tetapi bagaimana kita merespon panggilan Tuhan? Apakah kita datang dengan penuh kerinduan, atau kita datang dengan hati yang asal-asalan dan tidak persiapan diri sama sekali? Sama seperti kita datang beribadah, Bapak Ibu Saudara, datang beribadah ini bukan hanya perkara datang ibadah absen, tetapi bagaimana kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita dan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya masih ingat ada satu ayat di dalam Alkitab berkata begini. Kesudahannya akan tiba setelah Injil kerajaan diberitakan seluruh bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan datang kedua kali. Zaman ini akan berakhir kalau Injil terdengar bagi segala makhluk di muka bumi ini. Jadi semua mendapatkan undangan. Gak ada terkecuali. Gak hanya suku ini yang dapat undangan dari Tuhan, tetapi semua dapat undangan dari Tuhan. Tetapi apakah kita mendengarkan undangan dari Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang ada di tempat ini, kita boleh ada di sini karena kita mendengarkan undangan dari Tuhan. Amin. Nah, panggilan Tuhan yang pertama disebut dengan panggilan umum. Yang setiap kita pasti sama menerima panggilan ini. Pertama, panggilan Tuhan itu adalah menerima keselamatan. Dikatakan di Yohanes 14 ada 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu diselamatkan? Kenapa kita butuh diselamatkan? Karena manusia jatuh di dalam dosa dan merusak gambar dan rupa Allah dengan manusia. Dulu sebelum dosa jatuh ke dalam hidup kita, kita jatuh dalam dosa, kita ini bisa tatap muka manusia dengan manusia, tatap muka dengan Allah.
Tetapi setelah dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, maka terjadi yang namanya apa? Keretakan hubungan, rusaknya gambar diri Allah dalam diri kita. Sehingga kita butuh keselamatan. Karena orang yang sudah jatuh dalam dosa, orang yang sudah rusak gambar dirinya, dia tidak ada keselamatan, melainkan hanya menunggu penghukuman dan penghakiman kekal. Oleh itu Tuhan berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara, Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk mati Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya untuk mati menebus dosa manusia. Kalau Yesus lahir di dunia, Tuhan Yesus lahir di dunia hanya untuk mati, berarti nggak usah tunggu 33 tahun. Ketika bayi-bayi di Yerusalem dibunuh semua, maka saat itu juga Yesus bisa mati. Tetapi Yesus tidak mati dan dia harus sampai umur 33 tahun. Dia harus hidup layaknya seorang manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada rahasia yang harus kita mengerti. Bahwa Tuhan itu datang ke dunia tidak hanya sekedar mati untuk menebus dosa kita. Tetapi Tuhan datang ke dunia memang betul misinya adalah menebus dosa kita. Tetapi selain dia menebus dosa kita, ini yang dilakukan. Mengembalikan gambar rupa Allah di dalam diri kita. Memberikan teladan kepada kita. Makanya dikatakan di firman Tuhan, barang siapa berkata dia di dalam Yesus, maka dia wajib hidup seperti Yesus. Jadi selain menyelamatkan kita dari dosa, Tuhan memberikan teladan kepada kita bagaimana cara kita harus hidup. Karena kalau dia hanya menyelamatkan dosa kita dan tidak ada teladan yang ditinggalkan kepada kita, kita tidak akan tahu kita harus hidup seperti apa. Makanya di umur Tuhan yang ke-30 tahun, Tuhan Yesus 30 tahun, dalam kurun waktu 33 tahun saja, dari umur 30 sampai 33, dia mengerjakan banyak hal untuk memberikan teladan hidup kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita di tempat ini mengerti bahwa saya butuh keselamatan. Sama-sama kita katakan, saya butuh keselamatan. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dikatakan di firman Tuhan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tuhan mau katakan kepada kita, akulah jalan menuju kepada Bapa di sorga. Akulah kebenaran sejati. Karena banyak kebenaran yang beredar di luar sana, berasal dari kebenaran diri sendiri, berasal dari kebenaran si A, si B, si C. Tetapi kebenaran sejati hanya di dalam Yesus. Dan Tuhan berkata, akulah hidup. Karena hidup kekal hanya kita akan dapatkan kalau kita ada di dalam Yesus. Tuhan berkata begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Nama siapa? Nama Yesus. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu Saudara kalau bukan nama Yesus. Dan Anda ikut jejak Yesus, Anda hidup di dalam Yesus. Karena Tuhan berkata, dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, keselamatan tidak bisa diperoleh karena perbuatan baik, tetapi hanya di dalam Yesus. Jadi begini, orang Kristen bukan berbuat baik untuk diselamatkan. Ingat baik-baik. Orang Kristen bukan berbuat baik untuk diselamatkan. Karena perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Karena perbuatan kita banyak celahnya. Kalau timbang-timbang perbuatan baik, perbuatan jahat, saya pikir perbuatan jahatnya lebih berat. Jadi Tuhan berkata, perbuatan baik bukan usaha kita itu kita diselamatkan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita cantik, bukan karena kita ganteng.
Tetapi yang benar begini, kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Perbuatan baik yang kita lakukan sebagai wujud bahwa kita sudah diselamatkan. Karena begini, ini adalah jalan sesat yang sudah kita hidupi selama ini. Kemudian Tuhan Yesus tebus kita dan kita berubah menjadi jalan keselamatan. Maka segala tindakan kita di sebelah kita tanggalkan semuanya. Makanya Tuhan katakan engkau harus menanggalkan pikiranmu yang dahulu. Engkau harus menanggalkan hidupmu yang lama. Kita tanggalkan, kita berpindah ke dalam jalan keselamatan yang disediakan Tuhan. Dan tindakan kita juga apa yang sudah Tuhan tentukan atas kita. Jadi Bapak Saudara ingat baik-baik bahwa Anda di tempat ini berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Karena perbuatan baik Anda tidak akan pernah menyelamatkan Anda. Tetapi kita berbuat baik karena kita mengerti saya sudah diselamatkan. Dan orang yang sudah diselamatkan itu pasti hidupnya berubah termasuk berbuat baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kehilangan keselamatanmu di dalam Yesus hanya oleh hal duniawi. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena kamu cinta laki-laki atau cinta perempuan dan kemudian engkau menggadaikan imanmu. Jangan sampai engkau meninggalkan kepercayaanmu di dalam Yesus hanya karena ada iming-iming tawaran pekerjaan yang gajinya besar. Bapak Ibu Saudara, di firman Tuhan dikatakan untuk apa seseorang memperoleh seisi dunia ini namun dia kehilangan nyawanya. Tetapi Tuhan katakan orang yang mengasihi Yesus, orang yang percaya Yesus, dia tetap akan hidup meskipun jasmaninya sudah mati. Hanya di dalam Yesus kita ada keselamatan. Ini panggilan pertama Bapak Ibu Saudara yang Tuhan panggil kita. Tuhan bilang begini, aku datang untuk menyelamatkan yang hilang. Aku datang untuk menyelamatkan yang berdosa. Karena Tuhan tahu perbuatan dosa kita akan menyeret kita ke dalam api neraka. Oleh karena itu, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, dia mati di kayu salib, dia hidup sampai 30 tahun memberikan teladan kepada kita supaya kita ikut teladan Yesus dan gambar diri Allah semakin hari semakin disempurnakan di dalam kita dan kita berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pegang erat-erat keselamatanmu di dalam Yesus. Jangan sampai seorang pun menggoyahkan pikiranmu sehingga engkau meninggalkan kepercayaanmu. Boleh cari di mana-mana. Kepercayaan apapun. Tidak ada yang menjamin seperti Yesus. Tidak ada yang berkata akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Anda boleh belajar banyak agama, tetapi ayat ini tidak akan pernah Anda temui. Ini memberikan betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia memberikan dengan jelas bahwa jalan keselamatan, kebenaran dan hidup hanya di dalam Dia. Panggilan umum yang pertama yang kita terima masing-masing yang ada di tempat ini adalah panggilan untuk diselamatkan. Amin. Jadi panggilan pertama ini yang paling awal. Panggilan pertama itu bukan untuk diberkati, bukan untuk diapa-apain. Tetapi yang penting apa? Kita diselamatkan dulu. Kita terima Yesus dulu. Nah, kedua, Bapak Ibu Saudara, panggilan kedua. Baru setelah kita diselamatkan, ada yang namanya menerima berkat. Nah, kita semua di tempat ini dipanggil Tuhan bukan untuk menerima kutuk. Tetapi segala kutuk dosa kita, kutuk keturunan sudah Tuhan Yesus tanggung di kayu salib. Dan Tuhan gantikan kutuk itu menjadi berkat atas hidup kita. Jadi bukan kutuk yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan kegagalan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan kehancuran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi berkat yang Tuhan sudah sediakan. Namun berkat itu porsinya berbeda-beda. Berkat saya dan berkat Bapak Ibu Saudara porsinya berbeda-beda. Waktunya saya diberkati dengan waktunya Bapak Ibu diberkati berbeda-beda.
Contohnya Bapak Ibu Saudara, waktunya saya punya rumah dengan Bapak Ibu berbeda. Dan kita tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini di Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Bahkan di perjanjian lama, inilah kerinduan Tuhan untuk memberkati kita. Dikatakan begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Nah, di garis bawah itu, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya. Jadi dua ya, mendengarkan dan melakukan. Jangan hanya sampai kita mendengarkan dan tidak melakukan. Kenapa orang itu merasa bahwa oh hidup saya tidak diberkati? Karena bisa jadi hanya sampai kepada mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan. Dikatakan mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba kita renungkan. Dari Kejadian, Tuhan sudah rindu hidup kita ini diberkati. Tuhan berkata apa? Berkuasalah atas seluruh bumi, atas ikan-ikan, atas segala macam, atas binatang merayap semua. Dia suruh kita berkuasa untuk mengelola semuanya supaya kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apa yang membuat kita kekurangan? Apa yang membuat kita menderita? Apa yang membuat kita kesusahan? Cuma satu jawabannya, karena kita jatuh di dalam dosa. Yang membuat kita sakit penyakit, yang membuat kita gagal, yang membuat kita hancur adalah dosa. Dan Tuhan tahu, dosa ini akan merongrong kehidupan kita, akan menghancurkan kehidupan kita, dan akan memisahkan kita dari Tuhan. Makanya Tuhan mati di kayu salib, karena Tuhan mengasihi kita supaya dari tadinya kita hidup di bawah kutuk, sekarang Tuhan sudah tanggung di kayu salib dan Tuhan gantikan menjadi berkat atas hidup kita. Jadi satu hal yang saya percaya, setiap anak-anak Tuhan pasti diberkati. Kalau Anda mengalami kegagalan, kalau Anda mengalami kehancuran, itu karena dosa yang bekerja di dalam hidup kita. Yang merusak rencana Tuhan dalam hidup kita itu dosa. Tuhan mau keadaan kita baik adanya. Tuhan ciptakan, di Efesus dikatakan, Tuhan menciptakan kita untuk pekerjaan yang baik. Tetapi apa yang merusak semua itu adalah dosa. Bapak Ibu Saudara, berkat bukan penyakit yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kegagalan Tuhan tidak mau kita gagal dalam hidup. Tuhan rindu kita berhasil. Tetapi apakah kita baik-baik mendengar suara Tuhan? Ketika kita buka usaha, apakah kita sedang mendengar suara Tuhan bahwa ya silakan? Atau kita ngotot-ngototan dengan Tuhan. Giliran gagal baru kita teriak ke Tuhan, Tuhan kok ini gagal? Atau banyak keputusan dalam hidup kita hanya karena ambisi pribadi kita, kita tidak tanya Tuhan. Sehingga terjadi kegagalan dalam hidup. Sehingga yang belum percaya Tuhan sungguh-sungguh, kebanyakan nyalahinnya siapa? Tuhan. Bapak Saudara, Tuhan tidak mau kita mengalami kehancuran. Tuhan tidak mau mengalami kita sakit penyakit. Tuhan mau kita diberkati. Tuhan mau kita sehat. Bapak Ibu Saudara, saya sungguh mengerti. Saya divonis ada masalah di jantung, saya mengerti. Ini bukan salahnya Tuhan. Tetapi ini salahnya saya. Saya gak bisa jaga pola makan. Sehingga saya mengerti bahwa segala penyakit ini adalah akibat saya tidak bisa jaga pola makan. Tetapi saya bawa diri saya dekat kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah jatuh di dalam dosa, kalau kita sudah mengalami kegagalan
Satu yang Tuhan mau sebenarnya, kita dekat kepada Tuhan supaya Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Supaya Tuhan bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Tetapi satu kuncinya, dengarkan baik-baik suara Tuhan dan lakukan dengan setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan ukur berkat Tuhan hanya sebatas materi. Jangan ukur berkat Tuhan hanya sebatas uang. Tahukah Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera itu adalah berkat Tuhan. Ketika Tuhan naik ke surga, apa yang Tuhan katakan kepada manusia? Damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu. Tuhan tidak bilang, uang 5M kutinggalkan bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, punya uang 5M belum tentu damai sejahtera. Tetapi kalau Anda sudah diberkati damai sejahtera oleh Tuhan, saya yakin percaya Anda bisa menikmati berkat Tuhan seberapapun besar kecilnya. Orang bisa punya uang banyak tapi gak puas. Tetapi orang bisa punya uang yang sedikit, yang hanya cukup, namun dia bersyukur dan dia merasakan damai sejahtera. Kesehatan itu adalah berkat Tuhan. Keluarga Anda di rumah itu adalah berkat Tuhan. Semuanya itu adalah berkat Tuhan. Jadi jangan pernah mengukur berkat Tuhan hanya dari materi. Jangan mengukur berkat Tuhan hanya dari sesuatu yang kelihatan. Karena ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, cara merespon berkat Tuhan dengan benar adalah membawa diri semakin dekat dengan Tuhan. Jangan sampai berkat Tuhan justru membuat kita jauh dari Tuhan. Ingat kata-kata saya dengan baik hari ini. Jangan sampai berkat Tuhan justru malah menjauhkan kita dari Tuhan. Sebelum punya kerja atau punya usaha, Tuhan berkati usahaku Tuhan. Nah, sebelum rame usahanya, rajin datang ibadah. Setelah sudah diberkati, ngomong tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, kayaknya hari Minggu tetap buka deh, soalnya lebih rame yang hari Minggu. Sorry ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan siapa tuh. Kalau Anda berada di tengah-tengah kita malam hari ini, saya mau katakan, bertobatlah. Jangan sampai akhirnya Tuhan ambil lagi karena gak bisa dipercaya. Saya banyak mendengar kesaksian ini Bapak Ibu Saudara. Sebelum diberkati, semangat ikut ibadah. Semangat cari Tuhan. Kalau bisa 8 hari dalam seminggu, mau datang ibadah. Tetapi setelah diberkati, akhirnya tawar-menawar dengan Tuhan. Aduh Tuhan, gimana ya, omset hari Minggu itu 3 kali lipat loh Tuhan. Dan akhirnya, kalau Tuhan akhirnya ambil lagi, baru ngomong ke Tuhan, cari Tuhan lagi. Jangan sampai apa yang sudah dipercayakan kepada Tuhan, dipercayakan Tuhan kepada kita, hilang begitu saja karena kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Jangan sampai berkat Tuhan hilang lenyap begitu saja hanya karena kita tidak bisa dipercaya. Saya sering kali ada ngomong ke beberapa jemaat, saya bilang begini. Kita ibadah paling 2 jam. Gak apa-apa buka toko hari Minggu, buka usaha hari Minggu. Tetapi sisihkan waktu 2 jam hanya untuk Tuhan. Cari Tuhan, utamakan Tuhan. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Dengarkan dan lakukan dengan setia. Jangan sampai berkat Tuhan itu, ketika kita sudah berkati, kita malah lupa Tuhan. Dan kedua, bukan hanya diberkati yang bisa
buat orang bisa jauh dari Tuhan. Tetapi orang yang juga tidak diberkati, bisa-bisa juga meninggalkan Tuhan. Mungkin selama ini Tuhan sudah minta-minta, tetapi tidak dikasih. Akhirnya tinggalkan Tuhan. Saya cuma mau bilang Bapak Ibu Saudara. Tentunya kalau sesuatu kita minta adalah yang baik dan sesuai kehendak Tuhan, Tuhan pasti kasih. Amin. Kalau sesuai kehendak Tuhan, Tuhan pasti kasih. Tetapi di Yakobus dikatakan gini. Atau kamu berdoa dan kamu tidak menerima apa yang kamu doakan. Karena apa yang kamu doakan hendak kamu gunakan untuk memuaskan dagingmu. Itu pertama. Kedua, bisa jadi Bapak Ibu Saudara, kita minta diberkati, tetapi wadahnya kita tidak siapkan. Yang perlu kita siapkan apa? Untuk menerima anggur yang baru, maka kita harus siapkan wadah yang baru. Karena Tuhan tahu kalau anggur baru dicurahkan ke dalam kirbat yang lama, maka apa yang terjadi? Hancur wadahnya dan berkatnya menjadi sia-sia. Orang bisa diberkati kalau dia siap. Tuhan tahu kapan kita siap untuk diberkati. Tuhan tahu kapan kita diberkati dengan rumah. Tuhan tahu kapan kita diberkati dengan punya mobil. Dengan punya ini, punya itu. Satu aja kuncinya. Setia dengarkan dan setia lakukan perintah Tuhan. Urusan berkat itu urusan Tuhan. Bukan urusan kita. Buat Tuhan senang. Lakukan segala perintahnya. Maka saya yakin percaya Bapak Saudara. Segala berkat ini akan datang kepadamu, kata Tuhan. Amin. Matius 6 ayat 26 dia katakan ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh lebih kurang kelihatan? Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu Saudara, kalau burung di udara Tuhan bisa pelihara, maka saya percaya segala pekerjaan kita, segala usaha kita, segala usaha apapun yang kita lakukan, juga Tuhan sanggup untuk berkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, panggilan yang ketiga itu menerima kelegaan. Nah, di Matius 11:28 katakan, marilah kepada aku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti, Tuhan tahu. Kelegaan adalah anopauso, dari kata anopau, yang berarti beristirahat dengan implikasi menyegarkan. Makanya Tuhan bilang begini, 6 hari engkau telah bekerja, maka 1 hari waktunya untuk Tuhan kepada kamu. Waktunya kita disegarkan. Kenapa kita ibadah? Selain daripada kita memuji menyembah Tuhan, saya yakin percaya setiap selesai kita ibadah, jiwa, roh, tubuh kita disegarkan. Akan jauh berbeda Bapak Ibu yang rajin datang beribadah dengan yang tidak rajin datang beribadah. Saya berani jamin kalau kita setiap ibadah bawa hati kita untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan, akan ada kelegaan demi kelegaan yang Tuhan siapkan untuk kita. Saya yakin percaya Bapak Ibu sudah bekerja 6 hari, biasanya stres di kantor, stres ngurus usaha, stres ngurus anak. Nah, saat-saat seperti inilah ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan berikan kesegaran di jiwa kita. Karena apa? Pada saat kita bertemu dengan Tuhan dalam hadiratnya, ada kesegaran dalam jiwa kita. Ada kesegaran dari segala kepenatan yang kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara, kelegaan bisa kita alami di hadirat Tuhan lewat ibadah dan persekutuan kita dengan Tuhan.
Makanya perlu bersekutu dengan Tuhan supaya kita memperoleh kelegaan. Bapak Ibu Saudara, terkadang ya, kalau pikiran saya lagi banyak, tekanan begitu kuat, pikiran kacau balau memikirkan suatu hal, saya merasakan sendiri, saya beroleh kelegaan ketika saya datang menyembah Tuhan. Ketika pikiran saya rasanya buntu, kemarin beberapa waktu lalu saya merasakan buntu, saya nggak tahu harus khotbahkan apa, banyak tekanan. Dan akhirnya ketika hanya saya datang menyembah Tuhan, gak usah lama, 10 menit saya datang menyembah Tuhan. Gak usah lama, 10 menit saja. Dan Tuhan berbicara banyak hal kepada saya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya yakin percaya kok, kalau kita bawa diri kita lebih dekat dengan Tuhan, kita bawa diri kita menikmati hadirat Tuhan, ada kelegaan demi kelegaan yang Tuhan siapkan. Kenapa Tuhan katakan kepada kita, marilah kepada aku, siapa saja dia? Yang letih lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena Tuhan tahu di dalam pekerjaan keluarga, bahkan pelayanan, kita mengalami berbagai tekanan. Bapak Ibu Saudara, yang bapak-bapak pasti mengalami tekanan dalam keluarga. Mungkin tekanan ekonomi, tekanan di rumah, tekanan di pekerjaan. Pasti banyak tekanan yang dialami. Bahkan Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun lalu, salah satu gembala masih muda di Amerika bunuh diri karena mengalami banyak tekanan dalam pelayanan. Pendeta loh, masih muda, pendeta gembala di Amerika Serikat, mengakhiri hidupnya karena banyak tekanan yang dialami. Saya nggak membenarkan apa yang dia lakukan. Saya pikir begini, mungkin dia tidak datang di hadirat Tuhan untuk Tuhan pulihkan hidupnya. Mungkin dalam melayani hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya juga mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, kalau dalam pelayanan ini saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya bisa stres mikirnya. Tetapi jiwa tetap bersuka cita. Kuncinya satu, tetap datang di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan pasti ada pemulihan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada penghiburan ketika engkau lagi sedih. Ada kekuatan yang baru ketika engkau merasa tidak ada apa-apanya. Dan beberapa waktu lalu Bapak Ibu Saudara, saya melihat berita. Salah satu mahasiswi di universitas di salah satu kota memilih mengakhiri hidupnya dan lompat dari lantai 4 mall. Tulisan terakhir suratnya untuk ibunya, dia katakan ini, maafkan saya ya Ma, saya menyerah. Dia menyerah atas hidupnya. Kenapa? Mungkin banyak tekanan di keluarga, mungkin banyak tekanan di kuliahnya, sehingga dia merasa tidak sanggup dan dia pilih jalan pintas, dia akhiri hidupnya. Orang yang tidak punya Tuhan, orang yang tidak pernah mau bertemu dengan Tuhan, pasti mengalami kepenatan, pasti mengalami jalan buntu. Tetapi kalau kita setia datang di hadirat Tuhan, saya percaya hati yang patah pasti dipulihkan Tuhan. Hati yang tidak semangat pasti beroleh semangat yang baru di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika engkau merasa lelah bekerja, lelah pelayanan, lelah ini, lelah itu, berhenti sejenak dan datang di hadirat Tuhan. Karena Tuhan belum selesai merendah hidupmu, itu adalah bagian proses yang harus engkau lewati untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dari Tuhan. Kalau Anda saat ini lagi mengalami banyak goncangan, jangan berhenti di tengah jalan untuk menyerah. Tetapi tetap berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti berikan kekuatan yang baru. Tuhan pasti tolong kita untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Amin. Yang lagi kuliah, mungkin engkau lagi buntu karena lagi ngerjain skripsi yang gak kelar-kelar. Tetap semangat, engkau pasti bisa.
Jangan akhiri segala sesuatu hanya karena itu. Terlalu banyak rancangan Tuhan yang luar biasa kepadamu kalau engkau berhasil melewati tantangan ini. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Makanya selain dipanggil untuk diselamatkan, dipanggil untuk diberkati, Tuhan tidak lupa memanggil kita untuk selalu menerima kelegaan. Supaya kita tidak mengalami kepenatan, tidak mengalami kebosanan, tidak mengalami kemunduran. Tetapi setiap kita capek datang ke hadirat Tuhan, saya percaya di hadirat Tuhan kita pasti dilawat dengan luar biasa. Amin. Nah, ketika itu panggilan umum. Terakhir, Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik. Jika engkau merasa lelah, berhenti sejenak. Jangan menyerah. Karena Tuhan belum selesai terhadap hidupmu. Tuhan sedang merenda masa depanmu. Amin. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, panggilan khusus. Setelah ketiga panggilan umum ini kita sudah terima, ada yang disebut panggilan khusus. Nah, panggilan khusus itu adalah melayani Tuhan. Saya percaya orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, orang yang sudah diselamatkan pasti bawa dirinya untuk melayani. Amin. Nah, di Roma 12 ayat 11 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, kita harus mengerti Bapak Ibu bahwa melayani Tuhan adalah kewajiban setiap kita orang percaya yang sudah diselamatkan. Ini bukan pilihan melayani atau tidak melayani, tetapi kewajiban. Kalau kita mengerti kita sudah diselamatkan, maka kewajiban kita adalah melayani Dia yang sudah menyelamatkan kita. Dan kemudian kita harus sadar kita melayani bukan karena keterpaksaan, tetapi kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani Tuhan. Coba deh ingat pada saat masa muda dulu. Kalau kita lagi sayang-sayangnya sama pacar kita, biarpun ke ujung dunia mau dijemput. Ya kan? Betul kan? Biarpun ke ujung dunia misalnya kita mau mulai lagi asik dengan teman, baru pacaran sebulan, kemudian pacarnya di kota baru, dia telepon, "Bang, bisa nggak jemput?" Langsung, "Oh siap, berangkat." Tapi beda kalau mama suruh beli galon. Nak, beli galon. Sejam belum gerak dari tempatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti melayani Dia. Nah, tetapi pelayanan khusus, melayani Dia itu adalah sesuai karunia Tuhan. Kita juga jangan nabrak, bukan karunia kita, tapi kita mau. Jangan kita sudah ngerti, mungkin suara kita fals, suara kita nggak pernah bisa ikut nada piano, ketukan kita nggak bisa ngikut ketukan drum, tapi ngotot mau jadi WL. Itu juga gak nyambung. Bapak Saudara dikatakan begini di Roma 12:7-8. Jika karunia untuk melayani, bagilah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, bagilah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, bagilah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, semua kita di tempat ini punya panggilan khusus untuk melayani Dia, namun bidangnya beda-beda. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara adalah seorang dokter, layanilah Tuhan di sana dengan profesimu sebagai seorang dokter. Jika engkau sebagai seorang guru, pengajar, maka layanilah Tuhan dengan profesimu sebagai pengajar. Jikalau karuniamu untuk melayani di gereja, maka layanilah Tuhan di gereja. Makanya Tuhan katakan begini, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan
kemuliaan Tuhan. Karena begini Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu tidak hanya sebatas melayani di mimbar dan di altar. Tetapi melayani itu jauh lebih luas dari itu. Ketika engkau jadi pengusaha, layanilah Tuhan dengan menjadi seorang pengusaha yang baik. Biarkanlah pada saat engkau melayani Tuhan, mereka bisa mengatakan engkau pengusaha yang luar biasa dan pengusaha yang takut akan Tuhan. Sehingga bisa mereka melihat karakter Kristus di dalam diri kamu. Karena intinya kita melayani Tuhan sebagian adalah untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Nah, melayani bukan hanya di gereja, tetapi dimanapun kita berada, kita harus jadi pelayan Tuhan. Salah kaprah kalau orang berkata hanya melayani di dalam gereja, tetapi di luar I'm free, saya bebas. Kalau di dalam gereja orangnya rohani banget, kalau di luar gereja orangnya jadi rohaye. Nah, jangan sampai begitu Bapak Saudara. Hidup kita di dalam gereja seharusnya tercermin ketika kita berada di luar gereja. Hidup pelayannya di dalam gereja harus tercermin juga ketika kita berada di luar gereja. Jangan sampai di dalam gereja kita ngomongnya haleluya, di luar halelupa. Jadi semua hidup kita yang dikatakan begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu adalah pelayanan. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak ada karunia misalnya melayani pemain musik. Mungkin saya juga nggak bisa paksa Bapak Ibu untuk main musik. Saya nggak mungkin tarik Pak Ngolin. Pak Ngolin ini bass kosong ya. Pak Ngolin mainkan ya. Itu gak mungkin Pak Ngolin. Gimana ini pagam yang mana dipencet. Kan kasihan kan. Atau yang gak punya karunia menyanyi dipaksa untuk menyanyi. Saya akan percaya pasti ngalamin demam panggung. Kita kira itu curahan Roh Kudus. Getar-getar di depan. Ternyata bukan karena dia ketakutan. Haleluya. Itu mungkin bukan karena Tuhan urapi, tapi orangnya sedang demam panggung karena diberikan porsi pelayanan yang bukan tempatnya. Makanya Tuhan bilang, melayanilah sesuai karunia yang diberikan Tuhan. Tetapi kalau kita sudah mengerti, kita diberikan karunia untuk melayani, maka lakukan dengan baik. Di worship night ada satu kemarin yang sangat penting. Orang bisa mengalami tertidur rohani karena tidak memfungsikan apa yang sudah Tuhan anugerahkan. Juga kalau kita sudah tahu kita punya karunia, pakailah karuniamu untuk melayani Tuhan. Amin. Semua kita di tempat ini punya panggilan khusus yang berbeda-beda, tetapi satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Kemudian kita harus sadar melayani dengan hati sukacita, bukan dengan berat hati ataupun terpaksa. Saya pribadi Bapak Ibu Saudara, saya gak akan pernah melakukan segala sesuatu kalau itu terpaksa. Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa pasti berat. Tetapi seberat-beratnya segala sesuatu yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, kalau kita sukacita, seberat apapun akan terasa ringan. Tapi hal yang sepele pun akan terasa berat kalau kita tidak bersukacita dan kita dengan berat hati. Jadi asar aja akan sangat berat kalau memang tidak tulus melakukan. Kan kalau senyum yang baik kan, shalom, selamat datang. Itu kan menikmati. Tetapi mungkin kalau tidak menikmati, shalom, selamat datang. Pastikan Bapak Ibu Saudara, pelayanan yang engkau lakukan engkau bisa nikmati dan bukan karena terpaksa. Amin. Bapak Ibu, kita harus mengerti kalau kita melayani berarti kita kawan sekerja Allah untuk memberitakan kebaikan Tuhan di muka bumi ini. Saya dan saudara adalah rekan sekerja Allah untuk memberitakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan kita adalah agen-agen
untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Baik kita beritakan secara langsung maupun kita beritakan dengan cara hidup kita. Amin. Nah, terakhir Bapak Ibu Saudara, saya mau kita baca sama-sama. Yuk, 3, 2 ya. Yesus memanggil kita untuk menerima keselamatan, diberkati, mengalami kelegaan, dan melayani Dia. Katakan samping kiri kananmu, sudahkah Anda memenuhi panggilanmu?